Perkenalkan, nama saya Lutfi, saya dari kelas A PAI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi fikih SD kelas 6, yaitu materi pokoknya menyukai makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Nah, seperti apa sih makanan halal tersebut? Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tentang makanan-makanan yang halal. Nah, makna yang sebenarnya di dalam atau arti atau definisinya, yaitu makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan atau dikonsumsi bagi kita atau khususnya bagi manusia. Mengenai eh, diizinkan oleh Allah itu baik atau tidaknya kesehatan, dijamin kesehatannya makanan tersebut. Nah, selanjutnya macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan yang halal. Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi, maka dapat ditinjau dari dua macam, yaitu yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Makanan ditinjau dari jenis zatnya akan layak dikonsumsi atau tidaknya kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut, antara lain: satu, dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan yang kedua, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Dan yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan keimanan kepadanya atau meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, makanan halal menurut cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yang sebagaimana: satu, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, juga yang selanjutnya, tidak diperbolehkan dengan cara riba, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang baik dan halal. Padi, jagung, sagu, keledai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, juga semua makanan yang berasal dari laut atau air. Nah, yang selanjutnya,
semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing yang tidak boleh kita konsumsi karena tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, yang terakhir yaitu hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Nah, itu ya. Jadi kita lanjut yang membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Cara kita membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia, antara lain yaitu manfaatnya terhadap manusia terhindar dari mungkar Allah Subhanahu wa taala karena menjauhi larangannya, dan juga tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak, dan yang selanjutnya akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga akan diberi rizki yang halal dan didapatkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu menaati Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita. Dan yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Nah, hikmahnya jika kita mengkonsumsi makanan yang halal yaitu mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan, dan juga supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan juga makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik, rizki, dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobat semangat untuk beramal soleh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, hai Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib atau yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, hendaknya kita sebagai manusia selalu senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat atau menurut hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan kepada manusia. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Nah, begitu. Langsung saja kita masuk pada makanan haram. Arti dari makanan haram, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Nah, macam-macam makanan yang haram ialah makanan haram secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu yang pertama haram ain, atau maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat berdayanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Nah, ya, haram karena sifat tersebut ada tiga, yaitu satu, berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan
seperti daging babi, anjing, ular, buaya, hewan, nanah, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua yaitu berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun-daun beracun. Itu termasuk makanan, jenis-jenis makanan yang haram. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi apabila dimakan orang tersebut akan mati atau menyebabkan atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, itu sudah jelas, logam dan lainnya, karena itu sifatnya membahayakan bagi kesehatan kita dan juga bisa terancam ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang keras bagi kita untuk dikonsumsi, seperti yang sudah dijelaskan yang berasal dari perut bumi seperti batu dan juga timah, aspal dan logam. Nah, selanjutnya haram sebabi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi, itu jelas karena campurannya, atau digoreng dengan minyak atau minyak babi gitu kan, itu sudah termasuk makanan karena tertimpa makanan yang halal, tertimpa atau terkenai makanan atau makanan yang haram gitu. Nah, selanjutnya, haram sebabi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti nih. Satu, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok dan lain-lain. Intinya memang ini sudah oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah dilarang untuk mencuri dan juga menipu, korupsi itu sebagian. Apabila kita melakukan seperti itu atau mencuri makanan atau duit lalu membeli nasi lalu kita makan, itu sebagian dari macam-macam makanan yang haram. Nah, selanjutnya, hasil haram dari perjualan makanan haram seperti menjual daging babi, itu termasuk juga. Kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan uang tersebut. Nah, jadi untuk membelikan makanan tersebut uang haram, dibelikan makanan yang halal, itu termasuk juga makanan haram, tak patut kita konsumsi karena itu hasil dari apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau di dalam syariat. Terakhir, hasil haram dari membungakan uang, yaitu seperti riba yang mengandalkan uang hasil pengandaan uang hukumnya haram. Nah, jika kita membungakan uang dan mengandalkan uang, misalnya kita ada istilah mencari nafkah atau dengan cara ada yang namanya tidak baik dan tidak baik, ada yang benar. Nah, di sini ketika kita riba dan juga mengandalkan uang, di situ uangnya termasuk sudah haram. Apabila dibelikan konsumsi atau membeli konsumsi, maka termasuk juga makanan yang haram. Nah, di sini mengenai manfaat makanan dan minuman yang halal, manfaatnya itu terjaga bagi kesehatannya dan terhindar dari penyakit. Itu manfaat mengkonsumsi makanan yang halal, dan juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau tercela. Jadi begitu. Sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka amal ibadah kita
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan konsumsi hati kita atau badan kita, raga kita, termasuk akan berdampak, makanan kotor itu terdampak ke tubuh kita, dan juga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, selalu lupa, dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun. Yang ketiga atau yang selanjutnya, semangat kerja berkurang ketika mengkonsumsi makanan yang haram, dan juga berbahaya bagi kesehatan, menyia-nyiakan harta, dan menjauhi diri dari Allah Subhanahu wa taala ketika memakan makanan yang haram. Nah, sebaliknya juga ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka Allah senang terhadap kita dan doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita diridhoi dan selalu terjaga, dan selalu tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.